Ketemu lagi dengan Joker Indo 57. Kali ini Joker akan mengajak ketemu langsung dengan Nyi Loro Kidul. Kali ini Joker langsung ke pantai selatan, dan kali ini Joker akan mengajak tim dan pasien Joker untuk ketemu langsung dengan Nyi Loro Kidul. Jadi ritual ini ataupun meditasi malam ini hanya sebagai pelantara jembatan kita untuk menjemput rezeki. Jadi kita akan bertemu langsung dengan Ibu Nyi Loro Kidul. Jadi kita nanti akan ritual, dan ritual itu nanti akan memakan waktu hampir 2 jam, dan kita akan saksikan, suguhkan benar-benar pertemuan pasien-pasien kita dengan Nyi Loro Kidul. Seperti apa ritual bertemu dengan Nyi Loro Kidul, dan tujuannya apa sih ketemu dengan Nyi Loro Kidul? Semua ini hanya sebagai jembatan pelantara kita, karena kita tidak akan pernah dikasih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memberi lewat pelantara-pelantaranya, dan di sini pelantaranya Nyi Loro Kidul. Nah, sebelum semua melakukan untuk bertemu dengan Nyi Loro Kidul, kita tim berdoa minta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tujuan kita tetap kepada Allah, dan meditasi ini tujuannya untuk keberhasilan. Jadi kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saksikan sebentar lagi pengawal atau apa kita nggak tahu, penampakan makhluk astral dari pantai selatan. Tapi sampai sekarang kita tidak akan pernah tahu yang menjumpai kita pertama kali atau mengambil sesajen ini siapa. Nah, itu beliau sudah datang, beliau itu mengambil sesajen kita. Jadi sesajen kita itu kalau sudah diambil sarinya, dimakan sudah tidak enak. Nah, di sini penampakan lagi, dan ini seperti Ibu Kanjeng Ratu Kidul atau Nyi Loro Kidul kita belum tahu, karena beda antara Ibu Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Loro Kidul. Dan bisa saksikan ini real. Jadi semua melihat tertegun. Nah, waktu itu ada benda yang dijatuhkan. Nah, di situ kita ambil, habis diambil beliau langsung menghilang, dan itu tandanya diizinkan. Nah, setelah diizinkan, dan di sini harus tujuh orang untuk bertemu dengan Nyi Loro Kidul. Tidak bisa hanya 1 orang, itu harus 7 orang, karena ada saksi, ada bukti bahwa pertemuan itu tidak ada rekayasa. Makanya 7 itu tidak ada yang kenal kita. Nah, sepasang suami istri ini kita ajak ke pantai,
beliau harus mengambil air sebagai perkenalan, mencuci tangan, mencuci kaki, dan mencuci muka. Dan anehnya, saat mencuci tangan dan berdoa, beliau Nyi Loro Kidul hadir. Nah, lihat bayangan guys, asli mereka hadir. Yang melihat hanya tim satu, dan setelah melihat pada terkejut, mereka mundur. Mereka kayak ketakutan mundur, seakan-akan pura-pura nggak tahu. Saat mereka mundur, Ibu Nyi Loro Kidul pun jalan ke belakang, masuk ke keratonnya lagi. Setelah itu kita memakan makanan yang tadi tidak diambil sarinya ya. Ini kita dianjurkan untuk memakan semuanya sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah selesai semua, kita berdoa. Kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, untuk pamitan, kita berangkat ke laut lagi, dan di situ kita berdoa, ucapan terima kasih. Saat kita berdoa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Ibu Nyi Loro Kidul hadir lagi memberikan sesuatu. Nah, sesuatu itu sebagai pelantara menjemput rezeki, jadi usaha apapun akan lancar, dan apapun yang kita punyai membawa berkah. Jadi ini sebagai ritual pemikat, pengasihan, dan pelaris. Setelah itu malamnya harus mandi bunga. Nah, saat mandi bunga itu kita harus benar-benar bersih untuk menyucikan diri dari hal-hal iri, dengki, dan ingin memiliki hak orang lain. Itu tidak boleh. Maka diwajibkan dan dianjurkan untuk mandi bunga. Jadi lebih bagus mandi bunga itu dengan 7 rupa, karena mandi bunga itu ada 2, 7 rupa dan setaman. Setelah mandi bunga, mereka meditasi berdoa, karena tadi sudah diberi sesuatu oleh beliau Nyi Loro Kidul. Jadi ini ucapan terima kasih. Mereka berdoa dengan sesajen buah 7 rupa, bunga setaman, dan bunga 7 rupa. Setelah itu mereka berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dilanjutkan tidur. Nah, waktu bangun tidur itu nanti cahaya muka aura kita sudah berubah total. Mereka sudah menjadi cantik, awet muda, dan insya Allah sebagai jembatan pelantara, usaha kita akan maju, usaha kita akan lancar. Dan ini sebagai ungkapan terima kasih, karena di sini bukan ritual pesugihan, karena di pantai selatan tidak ada ritual pesugihan. Nah, jadi
orang ini mandi sebagai ucapan syukur dan pengambilan aura-aura kecantikan. Jadi wanita ini menaburkan bunga kayak bunga setaman itu untuk kecantikan, biar awet muda, biar rezekinya lancar. Tapi jujur auranya pertama kali belum terwujud, belum bagus, tapi setelah dia mandi bunga, auranya menjadi cerah. Dan mandi bunga ini tidak diharuskan, karena ini hanya sebagai sarana, hanya sebagai jembatan kita. Jadi untuk hal-hal yang ingin apapun, kalian harus oleh pakarnya, tidak sembarangan sendiri. Kalau sembarangan sendiri itu tidak akan menghasilkan, tapi malah akan menjerumuskan. Nah, di sini Joker habis ini kita akan menuju tempat suatu hal. Di situ kita akan mandi di Karanghawu, tempatnya di Pelabuhan Ratu, dan di situ nanti untuk menyucikan ataupun menyempurnakan. Jadi Karanghawu itu tempatnya Nyi Loro Kidul. Jadi kita ke sana untuk memandikan pasien biar awet muda, pemikat, pengasihan, pelaris, biar usaha apapun lancar. Nah, setelah itu kita akan ucapan terima kasih, dan nanti video berikutnya atau YouTube berikutnya kita akan menampilkan siapa sebenarnya Nyi Loro Kidul dan siapakah dia. Ini real fakta, cerita asli, bukan cerita rekayasa, karena kita pernah ketemu oleh beliau beberapa kali dan beliau menjelaskan bahwa kita harus berbuat baik pada umat, menolong. Beliau itu tidak jahat, tapi beliau itu baik. Jadi kita harus menghormati beliau, dan kita tidak boleh menyembah beliau, karena beliau hanyalah utusan. Kita tetap minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tetap menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Semua yang ada di dunia ini ada dua hal, atas bawah, kanan kiri, alam kita dan alam gaib. Jadi alam kita dan alam gaib itu berdampingan. Jadi kita tidak boleh saling mengganggu, tapi kita harus bisa saling menjaga. Dan di situ kita harus bisa, jangan pernah mengikuti gaib, tapi biarlah gaib yang mengikuti kita. Kalau kita mengikuti gaib, berarti kita akan terjerumus dan kita akan menjadi musyrik, karena apa yang diminta gaib kita harus mengikuti. Hahaha.